mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologinya. Dan yang paling parah, bahkan sampai sekarang tuh masih ada teman-teman perempuan yang tidak sadar bagaimana keadaan perempuan hari ini. Sebenarnya kamu sudah punya pasangan hidup atau belum? Oke, baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel kami We're Official agar kami bisa semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Thank you, Sarah. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel agar kami dapat lebih semangat lagi memberikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman dan para pemirsa We Are Official dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya berkunjung ke teman dan juga sahabat saya, Inu Hilda, salah satu perempuan terhebat menurut saya, salah satu perempuan aktivis di Kota Kupang. Dan kenapa saya datang ke sini untuk mewawancarai beliau, karena dia salah satu menjadi panutan dan juga inspirasi untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Kupang, khususnya di kemahasiswaan dan juga organisasi. Karena saya melihat bahwa postingan-postingan beliau di Facebook dan juga di tulisan-tulisan di artikel-artikel, beliau berbicara soal bagaimana peran perempuan di Kota Kupang dan juga di NTT ini. Tetapi sebelum berbicara lebih lanjut, saya minta untuk teman dan juga sahabat Inu memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di luar sana, sehingga mereka bisa kenal kamu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Selamat sore Inu. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya sampai dengan hari ini? Bagus. Baik ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, kamu perkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di luar sana, sehingga mereka kenal kamu lebih dalam. Ya. Halo teman-teman, nama lengkap saya Dion Hilda, biasa disapa Hilda. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Negara semester 8 di Universitas Nusa Cendana. Sekarang saya sebagai anggota PMKRI Cabang Kupang, anggota Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Sambil Rampas, anggota organisasi mahasiswa Manggarai Timur juga, Hikmat Tim Kupang, dan ada beberapa komunitas perempuan yang sempat saya ikuti. Baik, jadi mungkin pertanyaan yang pertama itu, Inu kan kuliahnya di Undana, kuliah di Undana. Bagaimana proses awalnya masuk kuliah di Undana itu? Perasaan kamu seperti apa? Coba kamu ceritakan. Ya, saya dengan teman-teman kurang lebih sama. Kita semua punya mimpi masing-masing. Saya masuk di Undana. Pada awalnya saya mau kuliah statistik, karena dulu SMA-nya jurusan IPA. Cuman pas mau kuliah, bapak saya maunya di administrasi negara. Setelah itu akhirnya ikut SBMPTN dan sepertinya Tuhan merestui keinginan bapak saya. Akhirnya ikut masuknya di administrasi negara. Awalnya saya kurang tertarik karena memang sejak SMA-nya juga kan kebanyakan eksakta begitu. Cuman lama-kelamaan dipikir lagi gitu kan. Ini sekolahnya sudah mau yang terakhir begitu. Jadi mau tidak mau bertanggung jawab lah ya, kurang lebih begitu. 3 bulan saya kuliah itu ya kayak rutinitas lah. Tapi sekedar setelah, pergi saja. Sekedar ikut teman-teman begitu, ikut arus. Tapi lama-lama ketika sadar begitu, sudahlah harus bertanggung jawab gitu. Dari situ saya sudah mulai baca-baca buku, beliin buku ini ilmu sosialnya, baca berita, semuanya pokoknya diperdalami begitu. 2 bulan kemudian saya sangat tertarik, bahkan sampai sekarang jatuh cinta sekali, bahkan sudah jadi candu gitu jurusannya. Jurusan administrasi negara. Iya. Jadi ini kan berhubungan dengan cita-cita kan?
sebenarnya cita-cita kamu itu apa dari sejak kecil itu? Kalau dari kecil sih hampir sudah lupa cita-citanya Iya. apa waktu kecil. Tapi ya kalau sekarang kurang lebih kita masing-masing pasti punya Iya, harapan. Tapi untuk kedepannya yang pasti kita selalu punya cita-cita intinya ya lebih baik dari hari ini. Tapi kalau untuk di akademi, jika Tuhan berkenan ya semoga bisa lanjut ke jenjang berikut sih. S2 ya? Ya, mau ambil kebijakan publik kalau diperkenankan, kalau direstui. Amin, amin. Amin. Yang berikut. Karena yang tadi saya jelaskan di awal itu bahwa postingan-postingan dan juga sempat saya lihat di tulisan-tulisan di artikel itu berhubungan sekali dengan peran perempuan di NTT ini. Sebenarnya motivasi kamu itu apa sehingga kamu bisa menulis tulisan-tulisan yang berhubungan sekali dengan perempuan itu sehingga bisa menggerakkan perempuan di NTT ini? Apakah melihat bahwa perempuan-perempuan di NTT ini mereka pasif atau seperti apa? Coba kamu ceritakan. Oke, baik. Kalau soal motivasi saya menulis soal perempuan, semuanya berawal dari kesadaran, lebih ke kesadaran pribadi karena terdorong oleh lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi juga. Seperti yang teman saya lihat khususnya daerah-daerah di kita ya, apalagi Manggarai, budayanya itu kental sekali kalau soal patriarki. Jadi keterpinggiran atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tuh nampak sekali dari segi budayanya. Dari sejak awal masuk kuliah tuh ya seperti teman-teman perempuan yang lain, perempuan biasa yang memang datangnya dengan budaya Manggarainya, dengan nilai-nilai agamanya, nilai-nilai masyarakatnya. Ya, dan memang kalau dibandingkan dengan sekarang ya bukan mau omong bagaimana, intinya kayak lebih terang dikit lah seperti Kartini dibilang ya, habis gelap meskipun masih bisa bukan terang sih, remang-remang mungkin ya. Ya remang-remang. Jadi yang paling utama tuh soal karena terdorong oleh pengalaman pribadi dan juga kondisi lingkungan di sekitar. Bagaimana teman-teman perempuan itu sangat kelihatan gitu di nomor 2-kan dalam masyarakat, mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologinya. Dan yang paling parah bahkan sampai sekarang tuh masih ada teman-teman perempuan yang tidak sadar bagaimana keadaan perempuan hari ini. Seakan kayak kesadaran pasif bukan kesadaran kritis. Betul. Seperti kayak hidup gue aman-aman gitu, aman-aman gitu, tidak dikritisi gitu situasinya. Dari situ saya pikir mungkin dari hal-hal kecil, mungkin hal pertama yang saya lakukan itu dari kesadaran saya bahwa ini kuliah jenjang terakhir, jadi harus bertanggung jawab gitu. Yang kedua, saya masuk organisasi. Saya memilih untuk perdayakan diri saya sendiri dan saya mengambil ruang yang agak besar untuk kemudian bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dan mungkin bisa menghasilkan sedikit perubahan gitu di lingkungan sekitar dari organisasi. Dan juga yang biasa saya upayakan seperti yang teman saya sampaikan tadi, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial. Ya siapa tahu ada yang berguna begitu kan, yang disampaikan, ada yang baca, ada yang bisa diambil sebagai literasi buat pengambilan keputusan. Jadi motivasi kamu awal untuk masuk organisasi itu karena yang tadi kamu jelaskan itu, makanya kamu sampai masuk di beberapa organisasi. Karena saya melihat juga mungkin ada 4 ya, yang tadi kamu sampaikan itu ada 4 organisasi yang berbeda-beda. Jadi kamu masuk di organisasi PMKRI itu awalnya kamu tahu dari mana sehingga bisa masuk ke sana? Kalau PMKRI saya masuk awal tuh yang saya tahu cuma satu, anak FISIP tuh harus berorganisasi begitu. Cuma satu. Rekomendasi dari dosen juga ya? Kalau dari dosen sih kurang, lebih ke dari kakak-kakak senior begitu. Saya juga bergabung di KMK di Dana, cuman tidak terlalu ambil bagian karena keseringan di luar gitu. Kalau di PMKRI cerita awalnya itu begini, sekitar 2017 ya ada aksi human trafficking di NTT. 2018. Iya 2018. Ada aksi human trafficking. Awal itu kan saya sudah mulai baca-baca berita gitu. Jadi kayak merasa empati sekali, kasihan gitu kan yang jadi korban human trafficking. Terus saya dengar ada aksi human trafficking.
masih abal-abal kan, aksi itu apa sih begitu kan. Cuman ya diajak gitu. Kayak ada isu human trafficking, kita harus pergi aksi biar ada perubahan kan. Sudah, saya juga ikut. Bukan anggota organisasi waktu itu, belum ada organisasi sama sekali. Tapi karena dari hati tergerak. Betul hanya karena tergerak begitu. Jadi ingatkan bagaimana kalau kita punya keluarga yang jadi korban gitu kan. Sudah ikut terus sampai di sana. Saya lihat ada yang orasi bagus sekali begitu kan. Pokoknya kayak sampai merinding kita dengarnya. Pakai baret. Jadi saya tanya kakak yang di sebelah saya, Kak, kalau yang baret merah marun itu dari mana? Disampaikan lah kalau itu dari Pemkri. Setelah itu saya pulang, saya cari tahu. Kebetulan beberapa bulan kemudian ada MPAB. Tanpa ada satu orang pun yang saya kenal waktu itu, seniornya di Pemkri siapa. Intinya saya ke marga, tidak ada kendaraan, naik bemo, dan itu kali pertama naik bemo. Hanya bela-belain mau pergi daftar Pemkri. Itu pun pergi naik bemonya jam 6. Pulang itu sudah tidak ada bemo lagi. Modal nekat terus minta bantuan kan. Kakak-kakak di sana terus diantarin pulang gitu. Nah, setelah di Pemkri, pembinaan di Pemkri kita kan tahu ada pembinaan pengkaderan, terus pergerakannya juga bagaimana. Sehingga soal kesadaran itu sangat ada. Memang kembali ke masing-masing gitu kan. Tapi paling tidak lah setelah kita kesana kita sadar kita hidup gitu, bukan sekedar bernafas. Dan yang paling penting sih kita hidup bukan cuma untuk diri sendiri ya. Lebih kepada bagaimana hadirnya kita untuk orang di sekitar kita juga. Betul. Yang berikut, jadi setelah kamu masuk di Pemkri, kemudian baru bergabung lagi di organisasi-organisasi yang lain. Iya kan? Betul sekali. Nah, jadi ketika kamu berproses di Pemkri mungkin kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun, kemudian berproses lagi di beberapa organisasi yang lain itu. Jadi perbedaan antara organisasi nasional dan organisasi daerah itu apa? Di mana letaknya? Kalau menurut saya pribadi, kalau soal proses kita belajar itu seperti apa, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya, betul. Outputnya itu akan sama tergantung kita memaknai setiap proses yang ada, entah di organisasi kecamatan ataupun di organisasi kabupaten maupun di organisasi nasional. Cuman perbedaan yang paling mencolok itu satu di jaringannya. Kalau Pemkri itu jaringannya kan luas sekali gitu. Betul. Tapi kalau pengalaman saya juga kebetulan mantan ketua organisasi kecamatan, Impas Kupang. Kalau menurut saya lebih kepada bagaimana kita pergi dengan hati begitu, bukan hanya sekedar kayak ambil euforianya doang gitu kan. Kayak ruang organisasi kecamatan meskipun kecil, kalau kita optimalkan pemanfaatannya itu outputnya besar sekali. Apa gunanya kita masuk di organisasi besar terus kita tidak berbuat apa-apa begitu kan? Sama saja. Memanusiakan manusia meskipun dari hal kecil, atau setidaknya memanusiakan diri sendiri lah begitu, betul. Ya tidak usah jauh-jauh ngomongin ke orang lain gitu. Jadi kembali ke diri sendiri sih, lebih ke pemaknaan prosesnya. Perbedaannya di jaringan ya, jaringan, tetapi proses itu sebenarnya sama, namun bagaimana kembali kepada pribadi kita untuk memaknai setiap proses yang ada. Karena kalau soal nilai kan, kalau nilai perorganisasi atau budaya organisasinya kan ada karakteristiknya masing-masing ke organisasi. Tapi kan soal kita seperti apa kita hidup, mau bentuk diri kita yang seperti apa kan kembali ke kita. Betul. Gitu. Sama ambil nilai yang ini, tapi yang ini saya tidak mau gitu. Terserah kita jadi. Sepakat. Mau dibuat desainnya seperti apa. Yang berikut ya. Ini soal mungkin yang soal pengalaman organisasi, pengalaman kuliah. Ini kita bergeser ke mungkin soal privasi. Sebenarnya kamu sudah punya pasangan hidup atau belum? Atau pacar atau seperti apa? Pacar sudah punya atau belum? Pernah punya sih, tapi pernah punya, ya. Untuk saat ini belum ya? Masih jomblo. Oke. Jadi kriteria cowok kamu itu seperti apa? Kalau saya pribadi sih intinya lebih ke sefrekuensi ya mungkin ya. Kayak dari prinsip, karakter. Yang paling penting sih saya kalau bukan cuma dalam romantika, tapi
kayak hubungan sehari-hari. Yang paling penting itu soal bagaimana kita sendiri memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Memulai perubahan dari diri sendiri. Yang pasti soal kesetaraan itu dasar buat saya untuk semuanya, baik dalam hubungan saudara-saudari, teman-teman, apalagi dalam hal romantika. Dan yang menurut saya pribadi yang paling penting agar ketimpangannya itu tidak ada, saya sebagai perempuan harus mengerti kedirian saya sebagai perempuan seperti apa. Permisi saudara saya juga begitu. Sebagai laki-laki harus paham kediriannya sebagai laki-laki. Setelah itu baru kita saling memahami satu sama lain. Setelah itu kan tinggal menggandeng tangan dan intinya kesetaraan. Tapi bukan menyamakan. Karena menyamakan itu kita menyangkal kuadrat namanya. Yang berikut ada 2 pertanyaan, dijawab salah satu lah. Jadi kamu punya kriteria itu pilih yang ganteng tapi kecerdasannya pas-pasan, atau yang jelek tapi cerdasnya luar biasa. Mau pilih yang mana itu? Kalau saya sih lebih ke itu tadi, lebih ke karakternya. Karakter. Cerdas juga, tapi kalau tidak berkarakter atau tidak server juga kan percuma gitu. Atau kalau soal tampang sih tidak terlalu, lebih ke sefrekuensi aja gitu, sefrekuensi. Kalau cocok ya udah gitu. Yang terakhir, rencana nikah di umur berapa? 26-27 mungkin. 26-27. Berarti sekarang 2 berapa? Masih 2, baru bulan 11 sudah 3. 23, berarti masih 3 atau 4 tahun lagi ya. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin cukup. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan juga sudah diberi kesempatan untuk saya bertanya-tanya mengenai dengan privasi dan juga pergerakan kamu untuk tulisan-tulisan kamu di. Baik, terima kasih teman-teman dan penonton We Are Official dimanapun kalian berada. Inilah perbincangan kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan ini, apa yang kami bicarakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Mungkin selamat Hari Kartini ya. Ya, selamat Hari Kartini juga untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada di NTT dan juga seluruh Indonesia. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Jadi mungkin kamu sampaikan sesuatu untuk teman-teman perempuan. Buat saya, Hari Kartini bukan cuma untuk perempuan, tetapi untuk perempuan dan juga laki-laki. Karena nilai paling besar dari Hari Kartini adalah soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelaku paling banyak dalam ketimpangan adalah bukan cuma perempuan. Sehingga Hari Kartini adalah hari kita bersama. Mari kita hilangkan semua ketimpangan, bergandengan tangan, dan mengakui hak satu sama lain. Dan yang paling penting buat teman-teman perempuan, jangan hanya mau ada perubahan, jangan hanya mau ketimpangannya hilang. Yang paling penting kita perlu memperdaya diri sendiri melalui baca buku ataupun